Pernahkah kamu membayangkan sebuah cahaya yang lebih terang dari matahari, bukan di langit, tapi tepat di depan matamu? Cahaya yang begitu menyilaukan hingga bayanganmu sendiri seolah tercetak permanen di aspal. Kita sering melihat ini di film fiksi ilmiah, di mana pahlawan utamanya selamat dan dunia kembali normal. Tapi, bagaimana jika itu terjadi di dunia nyata? Itu pertanyaan yang mengerikan, tapi sayangnya sangat relevan belakangan ini. Dan kau benar, di film, ledakan nuklir sering digambarkan sebagai akhir dari sebuah adegan. Padahal, dalam realitas biologis dan medis, ledakan itu hanyalah permulaan. Sebuah intro dari mimpi buruk yang sangat panjang bagi tubuh manusia. Itu yang membuatku merinding. Kita sering bicara soal geopolitik, soal siapa yang menekan tombol, tapi kita jarang bicara soal apa yang sebenarnya terjadi pada daging, tulang, dan sel-sel tubuh kita detik demi detik setelah tombol itu ditekan. Jadi katakanlah skenario terburuk terjadi. Boom! Apa yang terjadi pada detik pertama? Detik pertama itu adalah tentang panas dan gelombang kejut. Tapi, mari kita bicara soal yang lebih mikroskopis, namun mematikan. Dalam sekejap, tubuh manusia yang berada di radius dekat, tapi tidak cukup dekat untuk langsung menguap, akan menerima dosis radiasi termal yang ekstrem. Ini bukan seperti terbakar matahari. Ini seperti tubuhmu dimasukkan ke dalam microwave raksasa dengan pintu terbuka. Kulit bukan hanya terbakar, tapi lapisan saraf di bawahnya bisa langsung mati seketika. Tunggu, jadi mereka mungkin tidak merasakan sakit saat itu juga karena sarafnya hangus. Ironisnya, ya, untuk luka bakar tingkat 3 atau 4, reseptor rasa sakitnya sudah hancur. Tapi itu baru permulaan. Yang lebih menakutkan adalah apa yang tidak terlihat. Radiasi pengion, sinar gamma dan neutron yang menembus dinding, beton, dan tentu saja tubuh kita. Bayangkan tubuhmu adalah sebuah perpustakaan raksasa yang berisi instruksi manual tentang cara bernapas, cara membelah sel, cara mencerna makanan. Itu DNA kita. Oke, perpustakaan DNA. Nah, radiasi nuklir itu seperti seseorang masuk ke perpustakaan itu dan merobek semua halaman bukunya secara acak atau membakar tintanya. Tiba-tiba, tubuhmu lupa caranya menjadi tubuh. Sel-selmu bingung. Mereka mencoba membelah diri untuk mengganti sel yang rusak, tapi instruksinya hilang. Inilah awal dari acute radiation syndrome atau sindrom radiasi akut. Ini yang sering disebut sebagai penyakit hantu itu ya, di mana seseorang terlihat baik-baik saja sesaat setelah ledakan, tapi kemudian ambruk. Tepat sekali. Ada fase yang disebut walking ghost phase, atau fase hantu berjalan. Bayangkan, seseorang selamat dari ledakan, mungkin hanya lecet sedikit. Mereka merasa mual sebentar, muntah, tapi kemudian merasa sembuh. Mereka pikir mereka selamat. Mereka berjalan-jalan, mencari keluarga, membantu orang lain. Padahal di dalam, sumsum tulang mereka sedang mencair. Astaga, itu terdengar sangat kejam. Memberikan harapan palsu sebelum sistem tubuh runtuh total. Sangat kejam. Sumsum tulang adalah pabrik darah kita. Sel darah putih untuk kekebalan. Batch trombosit membentuk trombosit untuk pembekuan darah. Ketika pabrik ini tutup karena radiasi, tubuh kehilangan pertahanan. Bakteri biasa yang ada di mulut atau usus kita, yang biasanya tidak berbahaya, tiba-tiba menjadi pembunuh mematikan. Orang-orang ini tidak mati karena ledakan nuklirnya secara langsung. Mereka mati karena infeksi gusi yang tidak bisa sembuh, atau pendarahan internal yang tidak bisa berhenti, karena darah mereka encer seperti air. Jadi musuhnya bukan lagi bom itu, tapi tubuh kita sendiri yang berhenti berfungsi. Betul. Dan kau harus ingat, dalam skenario perang nuklir, sistem kesehatan pasti runtuh. Tidak ada rumah sakit, tidak ada antibiotik, tidak ada transfusi darah. Dokter pun mungkin sudah menjadi korban. Jadi, gangguan kesehatan yang sederhana, seperti patah tulang atau luka sobek kaca akibat ledakan, bisa menjadi vonis mati karena infeksi dan gangren. Kita akan kembali ke abad pertengahan dalam hitungan jam, tapi dengan tambahan racun radiasi di udara.
Mendengarnya saja sudah membuat dadaku sesak. Tapi mari kita lihat jangka panjangnya. Katakanlah seseorang berada cukup jauh selamat dari radiasi akut. Apakah mereka aman? Aman adalah kata yang mewah di dunia pasca nuklir. Kita bicara soal efek stokastik, terutama kanker. Radiasi itu pengacau genetik. Mungkin sel-selmu tidak mati sekarang, tapi mereka bermutasi. 5-10 tahun kemudian, lonjakan kasus leukemia, kanker tiroid, dan tumor padat akan meledak. Dan ingat, ini terjadi di dunia yang lingkungannya sudah terkontaminasi. Air tanah mengandung cesium, tanaman mengandung strontium yang strukturnya mirip kalsium. Strontium mirip kalsium, maksudnya tubuh kita bisa salah mengira racun itu sebagai nutrisi. Persis, tubuh kita cerdas, tapi bisa ditipu. Strontium 90 meniru kalsium. Jadi, jika kau makan tanaman atau minum susu dari sapi yang makan rumput terkontaminasi, tubuhmu akan mengambil strontium itu dan menyimpannya di tulang. Mengira itu kalsium untuk memperkuat tulang. Padahal, kau sedang menanam bom waktu radioaktif tepat di dalam kerangkamu sendiri, yang akan terus memancarkan radiasi ke sumsum tulangmu seumur hidup. Wow, itu mengerikan sekaligus filosofis. Kita meracuni tanah yang memberi kita makan dan tubuh kita sendiri mengkhianati kita dengan menyerap racun itu. Dan jangan lupakan dampak psikologisnya. Kita sering meremehkan ini, tapi trauma menyaksikan kiamat, melihat langit terbakar, kehilangan semua orang yang dicintai, dan hidup dalam ketakutan konstan akan hujan radioaktif. Itu menciptakan epidemi gangguan mental yang belum pernah ada presidennya. Depresi massal, PTSD berat, hingga hilangnya keinginan untuk hidup. Kesehatan bukan cuma soal sel darah, tapi juga soal kewarasan. Benar, apa gunanya bertahan hidup jika jiwa sudah mati, kan? Tapi ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang sering dibahas, nuclear winter atau musim dingin nuklir. Bagaimana itu mempengaruhi kesehatan fisik kita? Ini adalah pembunuh massal tahap kedua. Asap dan debu dari kota-kota yang terbakar akan naik ke stratosfer, menghalangi matahari selama bertahun-tahun. Suhu global anjlok, pertanian gagal total, kelaparan global. Tubuh manusia yang kelaparan akan mengalami immunosuppression atau penurunan kekebalan tubuh yang drastis. Jadi ini lingkaran setan. Sudah terpapar radiasi, sistem imun rusak, lalu ditambah kelaparan? Ya, tubuh akan mulai memakan dirinya sendiri. Otot, lemak, bahkan jaringan organ, hanya untuk bertahan hidup. Dalam kondisi ini, wabah penyakit menular kuno seperti kolera atau tifus akan kembali merajalela. Kita tidak akan mati karena senjata canggih, tapi karena penyakit yang sebenarnya sudah bisa disembuhkan 100 tahun lalu, hanya karena kita menghancurkan infrastruktur peradaban kita sendiri. Rasanya berat sekali membahas ini. Tapi aku rasa ini penting. Kita sering terlena dengan istilah senjata taktis atau deterrence, seolah-olah nuklir itu cuma alat tawar-menawar politik. Padahal harganya adalah biologi kita sendiri. Betul, tubuh manusia itu rapuh. Kita berevolusi selama jutaan tahun untuk bertahan di bumi yang hangat dan ramah ini. Nuklir adalah antitesis dari kehidupan. Kita menciptakan matahari kecil untuk membakar diri kita sendiri. Memahami dampak biologisnya seharusnya membuat kita sadar bahwa tidak ada pemenang dalam perang nuklir. Pemenangnya hanyalah kecoa dan bakteri. Pemenangnya hanyalah kecoa. Itu kalimat yang akan terngiang di kepalaku malam ini. Wah, diskusi kita hari ini benar-benar membuka mata meskipun agak membuat sulit tidur ya. Haha, maaf kalau terlalu suram. Tapi kadang kita butuh kejutan pahit untuk menghargai manisnya perdamaian. Kesehatan yang kita miliki sekarang, udara bersih yang kita hirup, itu semua privilege yang bisa hilang dalam sekejap kilatan cahaya. Setuju sekali. Dan karena topik ini begitu penting, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangun kesadaran. Aku ingin mengajak teman-teman pendengar untuk tidak berhenti di sini. Jika kalian merasa informasi ini membuka wawasan baru tentang betapa berharganya perdamaian dan kesehatan kita, tolong tekan tombol like. Itu hal kecil, tapi membantu menyebarkan pesan ini ke lebih banyak orang. Betul. Dan bagikan episode ini
Share ke grup keluarga, teman, atau media sosial kalian. Karena, jujur saja, diskusi tentang dampak kemanusiaan dari perang nuklir seringkali tenggelam oleh diskusi politik. Kita perlu mengembalikan fokusnya ke manusia. Dan kami sangat ingin mendengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar apa yang paling membuat kalian terkejut dari fakta-fakta kesehatan tadi, atau mungkin kalian punya pandangan lain soal ini. Kami akan membaca komentar kalian satu persatu. Diskusi di kolom komentar seringkali memunculkan ide-ide baru yang bahkan tidak terpikirkan oleh kami. Jadi, jangan ragu untuk bersuara. Terakhir, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kami akan terus membahas topik-topik yang menantang, mendalam, dan mungkin sedikit berbahaya bagi zona nyaman kalian, tapi penting untuk diketahui. Terima kasih sudah bertahan mendengarkan topik yang berat ini bersama kami. Ingat, pengetahuan adalah bentuk pertahanan diri yang paling awal. Benar sekali. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga diri dan mari berharap langit kita tetap biru, bukan abu-abu. Sampai jumpa.